Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 F5A kelompok 3 atas nama Raffi Syarija Perkasa Alam, Kowi Akbar Bahana, dan Naufal Arjuan ingin membuat tugas remedial pada mata pelajaran informatika dengan guru bidang studi informatika mengenai materi semester 1. Bab 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Raffi Syarija Perkasa Alam, yang kemudian di bab 2 akan dijelaskan oleh Naufal Arjuan, dan yang terakhir di bab 3 akan dijelaskan oleh Kowi Akbar Bahana. Di bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu berpikir komputasional. Struktur data kompleks atau berpikir komputasional adalah cara menyusun dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit. Berbeda dengan struktur data sederhana, struktur data kompleks mampu merepresentasikan hubungan hierarkis, jaringan, dan pencarian data cepat, sehingga banyak digunakan dalam dunia teknologi dan pemrograman. Salah satu struktur data kompleks adalah tree atau pohon. Tree merupakan struktur data berbentuk hierarki yang terdiri dari simpul atau node. Tree memiliki simpul utama yang disebut root, kemudian bercabang ke child node. Struktur ini sering digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi, sistem folder, dan data yang bertingkat. Beberapa jenis tree antara lain ada binary tree, di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, dan kemudian binary search tree atau BST yang mengatur data sehingga pencarian menjadi lebih cepat. Lalu ada AVL tree, yaitu tree yang selalu menjaga keseimbangan tinggi pohon agar operasi pencarian dan penyisipan tetap efisien. Operasi pada tree meliputi penambahan node, penghapusan node, dan penelusuran traversal. Struktur data kompleks berikutnya adalah graph. Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar data. Graph terdiri dari vertex atau simpul dan edge atau sisi. Graph dapat berupa graph berarah atau directed, atau tidak berarah atau bisa disebut undirected, serta berbobot atau tidak berbobot. Graph banyak digunakan untuk permodelan peta, jaringan sosial, dan sistem transportasi. Operasi dasar graph meliputi penambahan dan penghapusan simpul atau sisi, pencarian jalur terpendek, dan pencarian siklus. Selanjutnya adalah hash table. Hash table merupakan struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Data disimpan menggunakan fungsi hash, sehingga pencarian dapat dilakukan dengan sangat cepat. Jika terjadi tabrakan data atau collision, dapat diatasi dengan metode seperti chaining dan open addressing. Hash table banyak digunakan dalam database, kamus digital, dan sistem login. Yang kemudian ada struktur data tree atau prefix tree, digunakan untuk menyimpan dan mencari data berbasis teks atau string. Tree sangat efisien untuk pencarian kata, autocomplete, dan pemeriksaan ejaan. Setiap node pada tree mewakili satu karakter dan pencarian dilakukan dari awal hingga akhir kata. Dan yang terakhir adalah heap. Heap merupakan struktur data berbentuk pohon biner yang memiliki aturan khusus yang disebut heap property. Heap dibagi menjadi max heap, nilai terbesar di atas, dan min heap, nilai terkecil di atas. Heap sering digunakan dalam pengurutan data atau heap sort, manajemen antrian prioritas, dan algoritma pencarian jalur terpendek. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai penerapan struktur data dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita akan ambil contoh dari 2 studi kasus yang telah saya dapatkan, yaitu di studi kasus pertama, penentuan rute terpendek dalam navigasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana aplikasi seperti Google Maps atau Waze menemukan jalur tercepat atau terpendek. Representasinya, lokasi dipresentasikan sebagai simpul atau node, dan jalan sebagai sisi atau edge, yang memiliki bold seperti jarak, waktu, atau kondisi lalu lintas. Algoritma yang digunakan adalah Dijkstra, algoritma untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan akumulasi bobot terkecil antar simpul. Dan kemudian ASTAR, algoritma yang menggabungkan jarak sebenarnya dengan heuristik atau estimasi jarak ke tujuan untuk mempercepat pencarian. Dan kemudian dalam tahapan penyelesaiannya meliputi dekomposisi masalah, identifikasi pola, dengan mencari jalur minimum yang belum dikunjungi, dan abstraksi data penting seperti nama lokasi dan bobot jalan. Yang kemudian di studi kasus kedua adalah sistem rekomendasi teman di media sosial. Platform media sosial menggunakan struktur data untuk menyarankan koneksi baru kepada pengguna berdasarkan jaringan yang ada. Konsep dasarnya yaitu sistem mencari teman dari teman dengan koneksi tidak langsung untuk melihat siapa yang memiliki paling banyak teman bersama atau mutual friends. Teknik kerjanya adalah representasi graph,
yaitu menggunakan adjacency list untuk mencatat hubungan antar pengguna. Yang kemudian breadth first search atau BFS yang digunakan untuk menelusuri jaringan pertemanan dan menemukan koneksi tingkat kedua. Dan yang terakhir ada priority queue, struktur data yang digunakan untuk menyusun daftar rekomendasi teman, di mana pengguna dengan jumlah teman bersama terbanyak akan diprioritaskan. Kesimpulan dari bab 1 ini adalah struktur data kompleks membantu komputer memproses data secara lebih cepat, teratur, dan efisien. Dengan memahami tree, graph, hash table, tree, dan heap, siswa dapat mengembangkan berpikir komputasional, yaitu kemampuan memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur yang sangat penting dalam dunia teknologi dan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F5A, saya Noval Arjuan. Ingin membuat tugas remedial pada mata pelajaran informatika dengan guru bidang studi informatika mengenai pembahasan rangkuman materi semester 2 yang akan saya jelaskan sendiri. Baik. Materi bab 2 pertama ada jaringan komputer dan internet. Saat ini, hampir semua tempat menyediakan jaringan internet untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Jaringan yang disediakan di gedung dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai perangkat keras jaringan. Dalam perancangan, seseorang yang akan menerapkan desain jaringan perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai alat dan topologi jaringan yang tepat untuk sebuah ruangan ataupun gedung. Seringkali kebutuhan perangkat keras dan topologi jaringan untuk gedung yang salah satu dengan gedung yang lain tidaklah sama. Untuk itu, perlu perancangan desain jaringan yang matang sebelum menerapkan desain jaringan ke dunia nyata. Pada bab ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk skema rangkaian jaringan komputer serta mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Tentunya terdapat kegiatan menarik yang akan diperhatikan di bab ini. Yang pertama, jaringan dasar komputer. Pada zaman dahulu, jaringan komputer hanya dapat diakses oleh universitas, kantor pemerintah, dan perusahaan besar. Namun, perkembangan teknologi pada masa kini membuat jaringan internet lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Saat ini, koneksi jaringan telah tersedia di lingkungan masyarakat. Hal ini didukung oleh penyedia layanan dengan ISP yang menawarkan paket jaringan dengan harga terjangkau, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses internet dengan mudah. Perkembangan teknologi membuat pengetahuan tentang jaringan komputer sangat penting bagi Anda untuk memahami, merancang, mengelola, dan mengonfigurasi jaringan komputer agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan memahami konsep-konsep dasar jaringan,